Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan berkumpul bersama pada minggu yang pertama ini. Kita sudah memasuki bulan September. Tidak terasa begitu cepat waktu ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam perayaan-perayaan Natal. Saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin kita belajar tentang kekosongan hati. Sering kita melihat bahwa banyak orang yang tadinya begitu bersemangat, tadinya begitu bersukacita, berapi-api, ya. Tapi kemudian mereka menjadi seseorang yang sangat jahat. Ya, bahkan menjadi pemberontak, menjadi orang-orang yang tidak bisa dikendalikan. Apa yang menyebabkan ini? Mari kita baca dulu dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai 45. Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Saya baca ayat 43, saudara ayat 44 dan ayat 45 kita baca sama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu sama-sama, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kita katakan amin. Miris kita melihat ayat ini karena ada orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat. Artinya orang yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari pengaruh setan. Lalu kemudian dia menjadi orang yang bebas. Roh jahat itu pergi ke tempat-tempat perhentian. Tapi kemudian dalam ayat 44 di sana dikatakan roh jahat itu kembali dan melihat rumah yang ditinggalkan. Ini rumah ini menggambarkan hati, ya. Rumah yang ditinggalkan, hati yang ditinggalkan itu kosong. Walaupun hati itu bersih, rapi, teratur, saudara. Saudara perhatikan bagaimana kondisi hatinya bersih, rapi, teratur. Seperti rumah begitu. Walaupun rumah itu kosong, tetapi rumah itu bersih, rapi, teratur. Biasanya kan rumah kosong kan gak bersih gitu, gak teratur. Ya seperti adanya yang seperti kita lihat. Kalau rumah kosong kan berarti gak terawat. Tapi ini rumah itu bersih, rapi dan teratur. Tetapi kemudian ketika dia lihat rumah itu kosong, ayat 45 dikatakan, dia mengajak 7 roh jahat. 7 roh yang lebih jahat dari dirinya. Dan dia masuk dan berdiam di situ. Jadi ini sebenarnya menggambarkan orang yang setelah bertobat, terima Yesus, sukacita. Oh haleluya, puji Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia ikut penginjilan, dia ikut melayani, dia suka berkorban. Tapi kemudian setelah itu saudara-saudara, dia bisa menjadi orang yang lebih jahat. Kadang-kadang ada orang bertobat jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, kemudian dia bisa menjadi orang yang lebih jahat. Dia bisa murtad misalkan. Jemaat pun ada yang seperti itu. Jadi gak heran saudara-saudara, kondisi-kondisi seperti ini yang Yesus katakan akan berlaku. Perhatikan ayat 45. Demikianlah ini akan berlaku bagi angkatan yang jahat. Jadi maka Rasul Paulus pernah berkata begini. Janganlah kamu mengangkat seseorang yang baru bertobat. Janganlah kamu mengangkat menjadi pemimpinmu seseorang yang baru bertobat. Itu dalam surat Timotius. Kenapa? Karena ada perangkap iblis nanti muncul di sana. Nah ini yang terjadi saudara, hati yang kosong.
Hati yang kosong menyebabkan roh jahat itu lebih banyak lagi masuk dalam hidup seseorang. Nah, pertanyaan kita yang harus kita renungkan, kapan hati kita kosong? Ini harus kita bawa pulang masing-masing renungan ini. Amin. Kapan hati kita kosong? Karena ayat ini berkata rumah itu kosong. Rumah itu menggambarkan hati kita. Kapan hati itu kosong? Kondisi seperti apakah hati itu kosong? Pertama, mari kita lihat. Hati kita kosong pada waktu hidup kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hati kita kosong pada waktu hidup kita tidak sungguh-sungguh. Coba kita baca dulu di dalam Wahyu pasal 3. Ada satu jemaat yang tidak sungguh-sungguh. Ya, setengah-setengah gitu, separuh-separuh. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, inilah yang maksudnya tidak sungguh-sungguh. Ini artinya suam kuku. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi yang pertama yang kita pelajari, hati kita kosong karena kita tidak sungguh-sungguh. Pertanyaannya, seperti apakah kondisi yang tidak sungguh-sungguh? Tidak panas, tidak dingin. Tidak panas, tidak dingin. Tidak betul-betul setia pada Tuhan, juga tidak betul-betul setia pada dunia. Artinya posisinya di tengah-tengah. Kadang-kadang orang sering ada orang mengejek, bernada mengejek. Dia itu fanatik gitu. Kita kadang orang begitu ya, fanatik. Orang fanatik diejek, tapi orang jahat juga diejek. Banyak berbuat dosa diejek. Yang hitam diejek, yang putih diejek. Yang gak diejek di mana? Yang abu-abu. Paham saudara-saudara? Kalau saudara menjadi orang yang menjaga kesucian, pasti diejek gak? Diejek. Tapi kalau saudara jadi orang yang jahat, diejek gak? Diejek juga. Tapi kalau yang di tengah-tengah, nah ini yang disebut suam-suamku. Tidak sungguh-sungguh. Hidup di dua dunia. Jadi seperti buaya dia. Bisa di air, bisa di darat. Walaupun sering disebut buaya darat. Gak ada disebut buaya air. Ya. Bisa di air, bisa di darat. Main di air, main di darat. Orang yang seperti inilah yang menyebabkan hatinya kosong. Ada satu contoh dalam firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang imam, namanya Imam Eli, saudara. Imam ini dia melayani sebagai pelayan, dia sebagai pemimpin rohani. Tapi saudara, dia tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa bukti ketidaksungguh-sungguhannya? Coba kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat 11. 1 Samuel 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ini Samuel yang masih kecil. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat 12. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat dia, tetapi ia tidak memarahi mereka. Eli adalah seorang imam, pemimpin rohani di bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Keluarganya hidup dalam dosa. Dan apa yang dilakukan oleh Eli? Eli tidak menegur, memarahi, menasihati. Eli tidak melakukan apa-apa. Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Artinya begini, Eli sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi di satu sisi Eli juga seorang yang membiarkan dosa itu berkembang di dalam kehidupan rumah tangganya, keluarga. Seharusnya Eli di rumah Tuhan sebagai pelayan Tuhan, di rumahnya dia juga sebagai seorang imam yang bisa mengatur atau membereskan setiap dosa-dosa yang ada di dalam rumah tangga. Eli hidup di dua dunia, di bait Allah, di rumah Tuhan. Dia memakai pakaian imam yang kudus.
Tapi di rumahnya dia sama sekali membiarkan banyak dosa yang terjadi. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ditandai dengan orang yang suka setengah-setengah. Artinya berkompromi begitu. Berkompromi dengan A, berkompromi dengan B, berkompromi dengan panas, berkompromi dengan dingin, akhirnya menjadi suam-suam kuku. Kan kalau air panas dicampur dengan air dingin kan itu jadinya hangat. Itulah yang disebut suam-suam kuku. Kalau air hangat enak kita minum, tapi di dalam Tuhan iman yang hangat itu tidak enak. Firman Tuhan berkata biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala itu gak pernah hangat, saudara. Nanti saudara tes di rumah, buka gas itu. Ya, hangat itu kalau di 1 meter, tapi kalau sudah pegang apinya itu gak pernah hangat. Itu pasti panas. Tuhan mau kita panas. Tuhan tidak mau kita menjadi dingin. Salah satu tanda di akhir zaman dalam Injil Matius dikatakan kasih menjadi dingin. Dalam bahasa asli kasih menjadi beku. Beku itu artinya seperti es. Dingin, tidak ada lagi mencair, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hidup kita kosong pada waktu kita tidak sungguh-sungguh. Jadi saya ingatkan kita semua, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Jadilah suami yang sungguh-sungguh, jadilah istri yang sungguh-sungguh, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan cinta orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Firman Allah berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kata segenap itu artinya tidak setengah-setengah, tidak main-main, tidak separuh-separuh, tapi 100% sungguh-sungguh untuk Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mengapa? Kapan hati kita kosong? Pada saat kita memiliki pikiran negatif. Hati kita kosong ketika pikiran kita negatif. Saudaraku, pikiran ini sangat menentukan hidup kita. Pikiran menentukan karakter kita. Pikiran menciptakan banyak hal dalam hidup ini. Pikiran membuat kita bersemangat. Pikiran bisa membuat kita tertawa. Pikiran bisa membuat kita sedih. Pikiran bisa membuat kita murung. Pikiran bisa membuat kita galau. Bahkan orang yang pikirannya negatif, emosinya pasti cepat meledak. Lihatlah orang-orang yang pikiran negatif, pasti suka marah, suka marah-marah. Coba kita baca dalam 1 Samuel 18. Ada seorang raja yang berpikiran negatif, padahal yang dipikirkannya itu tidak seperti itu gitu. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 dan 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Ini perempuan menyanyi karena ada orang yang pulang dari peperangan. Inilah nyanyiannya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul siapa? Raja. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini nyanyiannya. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu berpuluh-puluh ribu. Jadi lebih banyak dari ribu. Berpuluh-puluh ribu. Jadi inilah nyanyian wanita-wanita itu. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul. Marahlah dia dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya. Ini pikirnya. Sebab pikirnya. Jadi kenapa dia marah? Kenapa dia hatinya sebal? Ternyata dimulai dari pikirannya. Apa pikirnya? Ayat 8. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Wah, jauh kali pikiran Saul ya. Daud masih muda, masih usia 18 tahun. Orang yang udah pikiran negatif, jauh kali pikirannya. Cuma jauhnya menuju ke neraka ini. Jangan-jangan jabatan raja pun jatuh sama dia. Waduh, saudara-saudara. Orang kalau udah berpikiran negatif, bisa kemana-mana dia, saudara. Ya, sulit mengontrolnya. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-9? Perhatikan. Sejak hari itu, Saul selalu mendengki. Kepahitan gak dia? Kepahitan. Apa yang membuat kita kepahitan? Pikiran kita. Pikiran kita. Pikiran yang negatif yang lama-lama kita biarkan tumbuh melahirkan kepahitan. Lalu apa yang membuat kepahitan? Apa akibatnya? Ayat 10 perhatikan. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Perhatikan. Mulai dari pikiran yang negatif.
mengakibatkan kepahitan, akhirnya datang roh jahat. Rumahnya kosong, datang roh jahat. Jadi kondisi hati kita kosong ketika kita memiliki pikiran yang negatif. Artinya, pikiran yang negatif memberi kesempatan kepada iblis untuk menjajah hidup kita. Saudara, kasih kesempatan sedikit saja, dia akan menjajah hidup kita. Mungkin saudara hanya kasih 10% hidup saudara, tapi dia akan minta 100% dari hidupmu. Dia akan berusaha menjajah semua hidup saudara, potensi saudara, sehingga dia mematikan iman saudara, kerohanian saudara. Jangan sekali-kali libatkan setan dalam hidup saudara. Bagaimana kita melibatkan setan? Sederhana, ketika kita berpikiran yang negatif. Orang-orang yang berpikiran negatif, dia sedang membuka pintu celah hatinya bagi masuknya kuasa kegelapan. Jadi saya, kalau kita belajar di sini, orang yang kepahitan itu tidak terjadi secara otomatis. Pasti karena pikiran-pikiran yang sudah dibentuk. Bayangkan ini cuma nyanyian. Wanita-wanita ini berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa. Gak ada yang berkata, Daud jadi raja, Daud harus, gak ada yang mengatakan begitu. Tapi mengapa Saul merasa resah? Mengapa Saul menjadi sebal? Kenapa? Karena dia dikuasai oleh pikiran yang negatif. Dan pikiran yang negatif itu mengakibatkan hatinya menjadi pahit. Dan hati yang menjadi pahit itu membuka celah untuk roh jahat masuk di dalam kehidupan. Setan tidak pernah bekerja gratis. Ketika dia masuk, dia akan merasuki semua potensi-potensi hidup saudara. Amin. Amin. Berpikir yang baik. Pagi-pagi saudara bangun, wah, segar kali hari ini aku pasti dapat duit yang banyak. Itu pikiran. Baru bangun, kayaknya mati aku ini ya. Susah ini, sial ini. Kadang-kadang ada orang, aduh agak sesak napas. Jangan-jangan aku sakit jantung. Pikirannya udah lain-lain sudah. Sering orang berpikiran seperti itu. Orang yang berpikiran seperti itu akhirnya mengakibatkan apa? Dia gak bisa melakukan sesuatu yang positif. Gak bisa. Dia bangun pagi, dia pergi misalkan kerja, dia jatuh. Waduh, kenapa aku harus jatuh? Siapa yang membuat batu ini di sini? Padahal ketika dia lihat di depan matanya 1 meter sudah ada uang 50.000. Wah, puji Tuhan. Ya Tuhan, jatuh lagi pun gak apa-apa asal ada uang. Ya kan? Orang kalau udah berpikiran negatif, dia pasti akan menyalahkan banyak orang. Menyalahkan orang lain, rumah tangganya, istri, suaminya, malah menyalahkan gereja, menyalahkan pelayanan, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Perhatikan sudah, orang yang udah pikiran negatif, emosinya meledak, dia akan salahkan banyak orang. Batu pun bisa disalahkannya. Padahal gak pernah batu bisa bicara kan, gak pernah batu berpindah kan. Dia benda mati. Tapi itulah orang yang dikuasai oleh setan. Jangan libatkan hidup kita. Kita buka pikiran kita kepada kuasa kegelapan. Akhirnya setan menjajah kita. Yang ketiga, kapan hati kita kosong? Pada waktu hati kita sedang tidak ada penguasa tunggal. Artinya memang sedang kosong, tidak ada penguasa tunggal. Coba kita baca kembali dalam Matius tadi ya. Itu sudah dikatakan dalam ayat yang ke-44. Matius 12 ayat yang ke-44. Lalu ia berkata, aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Artinya kenapa ini kosong? Saya ingin jelaskan saudara. Pertama, kosong itu terjadi karena tujuan hidupnya salah. Kalau tujuan hidup kita benar, pasti Yesus yang ada di dalam hati kita. Amin saudara. Sebab Yesus yang akan mengendalikan jalan hidup kita. Yesus akan mengendalikan seluruh hidup kita. Tujuan hidup kita salah. Ada satu raja yang sebenarnya raja ini raja yang baik. Tapi tujuannya salah saudara-saudara. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-4. Namanya Raja Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 1-4.
Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria, raja Israel. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat 3, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka kepada nenek moyangku kepadamu. Ayat 4, lalu masuklah Ahab ke istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkup mukanya dan tidak mau makan. Ini seperti raja yang kanak-kanak. Jadi dia punya istana, di sebelah istananya ini ada kebun anggur. Kebetulan kebun anggur ini milik seorang yang bernama Nabot. Dia selalu mungkin di atas istananya, di loteng istana dia lihat-lihat kebun anggur. Cantik kali kebun anggur ini ya. Wah, indah kali. Jadi saudara-saudara punya keinginan, kan begitu. Keinginan itu kan karena kita lihat. Jadi saudara-saudara kalau nggak mau banyak keinginan, jangan banyak melihat. Ya, lihat ini, lihat sana, lihat ini, udah susah lah. Apalagi kalau wanita diajak pergi, lihat sana, lihat sini. Banyak persimpangannya sudah. Jadi karena dia lihat terus menerus, awalnya mungkin dia berpikir, istananya lebih megah dari kebun anggur. Istananya lebih bagus. Tapi karena dia lihat itu terus. Besok lagi ngopi, dia lihat lagi. Setiap hari dia lihat. Dan matanya terus ke situ. Lama-lama. Maunya itu sama aku lagi. Dan saudara tahu apa tujuannya diambilnya kebun anggur? Apakah untuk memperluas istananya? Tidak. Saudara tahu, lucu kali tujuannya. Kebun anggur dijadikan kebun sayur. Yang ada kebun sayur lah dijadikan kebun anggur. Kebun anggur mau dijadikan kebun sayur, saudara. Bayangkan betapa bodohnya raja ini. Kebun anggur yang kualitasnya bagus, harganya mahal, mau dijadikan kebun sayur. Ini loh orang yang punya tujuan yang salah. Sehingga apa? Dia kesal, nggak dapat. Karena Nabot berkata, ini milik pusaka, ini milik nenek moyang kami, nggak boleh kami jual. Marah dia, kesal dia, nggak bisa tidur. Dan lucunya, dia nggak mau makan. Pernah saudara kesal sampai nggak mau makan? Antar makanannya ke pastori. Ya, kalau saudara kesal nggak mau makan, bawa aja sama kami di sini. Kami makan semua itu ya kan. Iya, betul nggak saudara? Raja ini punya makanan yang enak kan? Banyak makanan yang mewah, enak, mahal. Dia nggak mau makan sebab persoalan si kebun anggur mau jadi kebun sayur. Tujuan hidupnya salah. Tapi itulah Ahab itu raja sebenarnya baik, tapi istrinya tidak baik. Istrinya lihat, kok gak mau makan kau sayang? Ada apa kau? Kenapa kau begini? Gak biasa-biasanya kau. Apa yang membuat kau seperti ini? Ceritakan Ahab lah. Begini, di sebelah istana ini kan ada kebun anggur. Aku udah tanya sama dia, ku bayar lebih mahal atau ku ganti yang lebih luas kebunku nanti ada. Sebab aku kan raja. Gak mau dia. Wah, Izebel ini istri Ahab. Masa cuma karena itu kau gak mau makan? Dah, tenang kau. Tenang kau di sini. Sebentar lagi itu akan jadi milik. Izebel membuat fitnah kepada Nabot dan Nabot akhirnya dihukum mati. Singkat cerita itu jadi kebun anggur milik mereka. Tapi saudara tahu karena tujuannya salah, apa yang terjadi? Elia datang kepada Ahab dan berkata, seperti engkau membunuh Nabot, seperti itu Tuhan akan melakukannya kepadamu. Darah Nabot akan berteriak minta pembalasan kepadamu. Itu yang terjadi sudah kepada Ahab. Darah Nabot akan berteriak kepadamu untuk minta pembalasan. Karena engkau telah berlaku curang kepadanya. Saudara-saudara, tujuan hidup yang salah mengakibatkan kita memiliki hati yang kosong. Lalu yang kedua, kapan hati kita kosong? Ketika kita tidak menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Kita harus menjaga Yesus harus tetap ada di hidup kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Pelihara iman kita. Pelihara rohani kita. Pelihara kesetiaan kita. Pelihara semangat kita. Saya percaya orang yang memelihara hatinya pasti tidak dibiarkannya kosong. Ada Yesus dalam hatinya.
Apa yang harus kita masukkan di hati kita? Masukkan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi saudara-saudara, sebelum obat-obat ditemukan dimanapun, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang luar biasa. Orang kalau udah gak gembira, minum obat, makan apapun yang paling sehat, tetap sakit dia. Tapi orang yang tetap gembira, meskipun sesuatu yang minim kurang, tetapi pasti kehidupannya bersemangat. Amin. Apa yang harus kita masukkan? Yang kedua adalah firman Tuhan. Masukkan hati kita, masukkan hidup kita, isi hati kita dengan firman. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan artinya memasukkan firman itu di dalam hatinya. Memasukkan hak firman kebenaran itu di dalam hatinya, sehingga tidak dibiarkannya kosong. Saya menganjurkan saudara, masukkan kebenaran di hati saudara. Masukkan sukacita di hati saudara. Amin. Supaya ketika iblis lewat di rumah saudara, tidak lihat hati saudara kosong. Tidak lihat, kalau dia lihat hati saudara kosong, dia panggil lagi kawannya, ayo kita masuk ke bapak ini, kita masuk ke ibu ini, kita masuk ke dia, supaya dia makin lebih jahat lagi. Itulah menjadi orang-orang yang memberontak, sangat kuat. Saudara-saudara, jangan biarkan hati kita kosong. Kosong itu tidak baik. Harus ada penghuninya, dan penghuninya adalah firman Tuhan. Penghuninya adalah sukacita. Masukkan dalam hati kita sukacita. Masukkan di dalam hati kita firman Tuhan. Simpan di dalam hati kita janji-janji Tuhan. Sebab di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Kita nyanyikan pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hadir di hati kita.